Halo, nama aku Istifa Yerbi dengan NIM 1221028 dan sekarang aku akan mengerjakan UAS Geologi Struktur untuk nomor satu. Oke, jadi yang pertama aku akan share screen layar stereo net aku. Nah, jadi untuk nomor satu yang pertama-tama kita harus memasukkan dulu data-data yang ada. Kita akan memasukkan data sesuai dengan NIM masing-masing dan data yang dimasukkan itu data dari plains A, plains B, dan juga plains C. Oke, jadi yang pertama new dataset, plains. Nah, lalu kita add datum. Kita masukkan yang pertama itu plains A terlebih dahulu. Untuk data set sendiri itu strike-nya 5 dan div-nya 5. Dan untuk yang plains B-nya itu untuk data saya strike-nya 45 dengan div-nya 45. Lalu untuk yang plains C-nya itu strike-nya 170 dengan div 65. Sebentar, cek dulu. Oke, sudah benar. Nah, ini datanya sudah sesuai dengan docs yang dikirim. Jadi ini untuk plains A, plains B, dan juga plains C. Lalu saya akan mengerjakan 1.1 terlebih dahulu. 1.1 itu soalnya menentukan kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Jadi kita harus mencari titik potong dari sayap plains A dan plains B. Caranya ini kita blok untuk plains A dan plains B-nya. Lalu kita ke calculation, to plains calculation. Nah, data yang tadi kita blok ini sudah secara otomatis masuk ke dalam tabel. Strike-nya 5, div-nya 5, 45 dan 45. Lalu kita add to plot. Oke. Nah, jadi inilah hasil dari perpotongan A dan B. Dan ini adalah jawaban dari 1.1. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan 1.2. Itu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Oke. Jadi yang pertama ini kita klik jawaban dari 1.1. Lalu kita ke calculation. Terus planes from poles. Nah, lalu planes ABC-nya kita klik. Lalu kita eh, pulse dulu. Jadi di calculation, lalu kita pulse. Nah, ini udah ada pulse dari planes ABC-nya. Habis itu kita blok yang di pulse A sama B-nya. Habis itu kita ke calculation. Kita ke axial plane finder. Lalu kita masukin trend dan plunge dari yang AB-nya. Oke, oke. Hmm, 45. Lalu add to plot dan oke. Oke, karena strike tipnya 0 berarti ada error. Kita delete aja dan kita lakukan secara manual. New dataset, terus planes. Nah, yang lainnya matiin dulu aja biar nggak bingung. Jadi di sini kita akan membuat garis di antara eh, poles yang A sama poles yang B. Jadi ini poles yang A, ini poles yang B. Nah, kita bikin garis yang apa ya, sejajar dengan dua poles tersebut. Bikin manual aja. Nah, ini.
strike-nya 138, dip-nya 86. Ini dataset, plains, at datum, 138 dan 86. Nah, ini hasilnya. Dan garis tersebut merupakan jawaban dari 1.2. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan 1.3. 1.3 ini kedudukan garis bidang C dan sayap A. Jadi caranya, sebelumnya kita matikan centang terlebih dahulu. Lalu tadi kan kedudukan garis antara A dan C ya. Jadi di sini kita langsung calculation aja, terus subplain calculation, dan masukin data yang A dan juga data C. Jadi 5, 5, 170, dan 65. Add to plot. Oke. Nah, jawabannya tuh yang ini, di sini. Nah, jawaban ini akan menjadi jawaban dari 1.3. Lalu selanjutnya ada 1.4. 1.4 ini sudut antara sayap A dan sayap B. Jadi kita mencari sudutnya. Yang pertama, kita ke plains ABC. Karena yang tadi dipakai itu hanya AB, jadi kita blok yang AB-nya saja. Lalu ke calculation, terus angle between, selected planes. Nah, jawaban dari sudut tersebut ini ada di eh, bagian sini. Jadi jawabannya itu adalah 41,3 derajat atau 138,7 derajat. Jadi ini adalah jawaban dari 1.4. Lalu kita akan ke 1.5. Soalnya itu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi untuk 1.5 ini, pertama kita harus membuat garis bidang di antara poles B dan juga titik 1.3. Jadi kita nyalain dulu 1.3, terus yang poles B-nya itu yang sebelah, sebentar, kita bikin dulu aja. Lens B, berarti kita klik yang B-nya aja. Habis itu kita calculation poles. Nah, ini kita kasih keterangan aja, poles B. Nah, jadi dari poles B dan 1.3-nya ini, kita bikin, kita sih bidangkan dengan cara manual aja. Oke, berarti dapat 170 dan 60. New data set, planes, at datum, 170, dengan dipnya itu 60. Jadi kita udah dapat garis bidangnya. Selanjutnya kita ke calculation. Kita ke two planes calculation. Di sini kita mencari titik potong antara garis yang tadi dengan planes B. Kita masukin 170, 60, sama 45, dan dipnya 45. Add to plot. Oke. Nah, udah dapat trend dan plunge-nya. Lalu kita akan di dataset, ke lines. Kita masukin eh, line of intersection yang tadi kita dapat dengan jawaban 1.3. Nah, sebelumnya kita kasih keterangan dulu aja, biar nggak bingung. Masukin line of intersection yang tadi 189,6, 30,1.
sama tadi 30,1. Ini 170,6 dan 1,2. Oke, kalau udah langsung kita blok ke calculation, angle between, selected lines. Nah, dan ini adalah jawaban dari 1,5. Jadi sudutnya itu adalah 34,2 derajat atau 145,8 derajat. Lalu kita akan mengerjakan 1,6. Pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Jadi untuk 1,6, sebelumnya kita matikan centang terlebih dahulu. Nah, jadi kita klik jawaban yang 1,3 sama yang plains ABC, tapi bagian C-nya aja. Lalu kita akan di dataset, lalu pencet yang lines, add datum. Nah, data pertama yang kita input ini adalah strike dari plains C, itu 170. Tapi strike-nya aja. Dan untuk yang keduanya ini kita masukin trend and plunge dari 1,3. Nah, kalau udah kita blok calculation, angle between yang selected lines. Nah, jadi ini jawaban untuk 1,6. Jadi nilai pitch-nya itu adalah 1,2 derajat atau 178,8 derajat. Ini kita kasih keterangan dulu aja. Klik C dan titik 3. Oke, lalu kita akan ke nomor terakhir yaitu 1,7. Jadi untuk 1,7 itu kita mencari garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Caranya setelah kita matikan semua, kita ke plains ABC. Nah, setelah kita ke plains ABC itu yang dicarinya itu perpotongan antara bidang B dan bidang C. Jadi kita langsung ke calculation, to plains calculation, lalu masukin data yang B sama C. Jadi 45, 45, 170, dan 65. Add to plot. Oke. Nah, dapat di sini. Lalu kita nyalakan line of intersection 1,3-nya. Habis itu kita eh, udah dapat titik perpotongannya di sini. Kita ke new dataset. Terus yang lines. Terus kita add datum dari line of intersection ini sama jawaban 1,3.
Ke calculation, ke axial plane finder, terus masukin yang tadi. Nah, kalau udah kita dapat si titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya. Lalu kita cari eh apa ya nilai dari titik potongnya itu di titik satu. 179 sama 17. Kurang presisi. 178. Oke, jadi nah titik dengan tren 178 dan 417 ini merupakan jawaban dari 1,7. Kasih keterangan aja. Jadi ini adalah nilai dari 1,7. Oke, sekian penjelasan nomor satu UAS geologi struktur saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor dua UAS geologi struktur. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi untuk soal nomor dua itu, kita akan diberikan shear fracture satu, shear fracture 2, dan juga bidang sesar. Dan untuk soal itu kita harus tentukan sigma 1, 2, 3, net slip, dan tentukan nama sesar. Jadi yang pertama, kita masukkan dulu nilai dari shear fracture satu yang merupakan plan A. Lalu masukkan nilai shear fracture 2 atau yang merupakan plan B. Dan masukkan nilai dari bidang sesar yang merupakan plan C. Oke, hasil yang sudah diinput seperti ini. Selanjutnya, kita akan mempolarisasikan shear fracture satu dan 2. Caranya calculation poles. Lalu setelah di poles, kedua poles ini akan kita sebidangkan dengan cara yang manual. Oke, didapatkan strike-nya 138,87. Dip-nya 87. Lalu kita beri keterangan. Oke, setelah itu kita akan menentukan axial plane. Caranya ini adalah nyalakan shear fracture satu dan 2. Nah, kalau sudah, kita akan membuat bidang yang memotong eh, kedua poles shear fracture satu dan 2. Dan juga garis tersebut harus melewati titik potong kedua shear fracture. Nah, seperti ini. Kayak didapatkan hasilnya 231 dan dipnya 66. Kita ganti biar lebih presisi.
Oke, lalu setelah itu kita telah mendapatkan axial plane. Nah, setelah itu kita bisa menentukan sigma satu. Caranya axial plane-nya ini calculation, kita pulse. Nah, hasil pulse-nya ini merupakan sigma satu. Lalu kita beri label juga. Nah, setelah mendapatkan sigma satu, kita bisa mencari sigma 2. Caranya ini adalah nyalakan axial plane dan bidang sesar. Sigma 2 ini merupakan titik antara axial plane dan juga bidang sesar. Jadi kita gunakan two planes calculation aja. Masukkan strike dip dari axial plane terlebih dahulu dan masukkan strike dip bidang sesar. Tadi nggak ke add to plot, kita ulangin lagi aja. 30, dipnya 65, lalu bidang sesarnya 170, dengan dipnya 65. Kita add to plot, oke. Nah, kita udah dapat titik di tengahnya, lalu kita bisa ganti nama menjadi sigma 2 dan beri label juga. Lalu setelah itu kita bisa menentukan sigma 3. Caranya itu membuat garis bidang yang melewati sigma satu dan sigma 2. Buat 134 dan 77. Ini adalah bidang sigma satu dan sigma 2. Lalu, bidang sigma satu dan sigma 2 ini akan kita pulse, calculation, pulse, dan hasilnya adalah sigma 3. Oke, jadi 2.1 udah selesai karena kita telah menemukan sigma satu, sigma 2, dan sigma 3. Lalu setelah itu kita akan menentukan net sleep. Sebentar, kita eh, matikan sampai terlebih dahulu. Untuk Neslip ini, pertama kita membutuhkan bidang sesar dan juga bidang antara sigma satu dan sigma 3. Jadi kita akan membuat bidang sigma satu dan sigma 3 terlebih dahulu. Atau boleh di calculation menggunakan two planes calculation. Enggak, manual aja. Sigma 3, 1929. Nah, kita ganti menjadi bidang sigma satu dan sigma 3. Nah, setelah itu kita nyalakan bidang sesar. Nah, kita sekarang bisa menentukan net slip dari perpotongan bidang sigma satu dan sigma 3 dengan bidang sesar. Caranya itu menggunakan two planes calculation. Masukkan strike dip-nya 1929 dan masukkan strike dip dari bidang sesar. Eh, 170 dan 65. Plot. Oke. Nah,
Oke, jadi 2.2 sudah selesai karena kita sudah menemukan net slip dengan tren 175,8 dan plunge 12,3. Lalu untuk 2.3 kita akan menentukan ini namanya sesar apa. Oh, jadi sebelumnya itu yang dibutuhkan untuk menentukan nama sesar adalah kita membutuhkan bidang sesar, lalu kita membutuhkan bidang antara bidang sesar dan sigma 2. Jadi kita akan membuat eh, bidang sesar dan sigma 2 terlebih dahulu. Jadi pertama bidang sesarnya kita poles, lalu hasil polesnya ini kita sebidangkan dengan sigma 2. Oke, kita beri nama bidang sigma 2 dan sesar. Oke, lalu yang ditampilkan ini adalah bidang sesar, sigma 1, dan bidang sigma 2 dan bidang sesar. Oke. Oh ya, dan juga kita harus menampilkan net slip. Dan untuk menentukan nama sesarnya, kita bisa melihat ke 3D view. Oke, jadi bisa dilihat bahwa yang titik kuning ini merupakan net slip dan yang titik merah ini merupakan sigma 1. Dapat diketahui bahwa sigma 1 ini merupakan zona kompresi dan bagian utara sini merupakan zona dilatasi. Dan pergerakannya itu merupakan dari zona kompresi akan gerak ke zona dilatasi. Jadi apabila net slip ini akan gerak ke arah sigma 1, maka dapat dilihat bahwa sesar ini akan mengarah ke kiri. Oke, jadi ini merupakan sesar yang mengiri. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa 2.3 ini merupakan sesar geser dengan arah ke kiri. Sekian penjelasan nomor 2 UAS Geostruk. Terima kasih. Jadi, jadi untuk seragam pertama ini punya derajat 5 cm. Kita hitung aja. Untuk yang B ini derajatnya itu 45 cm. Nah, ini kan 45 cm. Kita tarik garis aja yang panjang. Oh, 95 cm. Sama. Kita buat di 90 derajat dulu aja.
Ini kita 90 derajat. Ini titik yang 90 derajat. Lalu untuk titik yang pertama ini 5 derajat. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Yang kedua itu 45 derajat. Dapat bahwa dalam lalu yang pertama kita bakal cari titik yang T-nya 2 aja. Aku ambil itu 0,5 di sini. Tarik garis yang sini kita juga bikin 0,5. Pertama kita bakal nyari trennya. Jadi cara nyari trennya itu dari ini kan strike, ini strike. Nah, perpotongan antar dua strike-nya ini kita tarik ke perpotongan antara kedua strike yang baru. Ini kita tarik aja panjangin. Nah, ini jadinya trennya. Ini adalah trennya. Lalu yang kedua kita bikin cage. Jadi harusnya tuh bikin plancha dulu, tapi di sini aku memutuskan buat bikin pitch-nya terlebih dahulu. Caranya ini dari yang sini kita tarik 0,5 cm. Ini kan tadi 0,5 cm, jadi ini kita tarik 0,5 cm lagi. Terus kita bikin garisnya lagi. Nah, lalu kita tarik garis dari yang titik sini ke strike adalah pitch. Lalu kita cari yang terakhir plancha. Plancha itu dari titik yang ini kita tegak lurus ke bawah searah sebanyak 0,5 cm. Lalu kita tarik garis dari titik sini. Dan ini adalah planche. Dan setelah kita ukur, memiliki nilai planche sebesar 8 derajat, pitch sebesar 18 derajat. Nah, lalu yang terakhir ini kita akan membuat 3C, yaitu mengukur kedalaman. Cuman masalahnya titik tren di sini ini tidak bisa mencapai si boulder. Oleh karena itu kedalaman tidak dapat diukur. Sekian, terima kasih.